Halo di Gadget Ensiklopedia, bercerita tentang negara kita Indonesia memang tidak ada habisnya, mulai dari kuliner, tempat wisata unggulan, tempat bersantai, tempat menarik hingga budaya dan suku bangsa. Lantas hal menarik apakah yang akan dibahas kali ini? Untuk itu sebelum melanjutkan pembahasannya, jangan lupa dukung channel ini agar terus berkembang memberikan informasi, wawasan dan pengetahuan dengan klik subscribe di bawah. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki beragam suku bangsa. Menurut sensus penduduk Badan Pusat Statistik pada 2010, ada lebih dari 300 kelompok suku bangsa di Indonesia, yang jika dirinci terdapat sekitar 1.340 suku bangsa di Indonesia. Beberapa nama suku bangsa di Indonesia seperti suku Jawa, Sunda, Batak, Betawi, Madura, Bugis, Melayu dan lainnya. Lantas, apa yang menjadi penyebab keberagaman suku bangsa dan budaya di Indonesia? Berbagai sumber menyebutkan bahwa ada beberapa faktor yang jadi penyebab keberagaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Merupakan suku bangsa terbesar di Indonesia yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta. Pada tahun 2010, setidaknya 40,22% penduduk Indonesia merupakan etnis Jawa. Selain itu, suku Jawa ada pula yang berada di negara Kaledonia Baru dan Suriname, karena pada masa kolonial Belanda suku ini dibawa ke sana sebagai pekerja. Saat ini suku Jawa di Suriname menjadi salah satu suku terbesar di sana dan dikenal sebagai Jawa Suriname. Ada juga sejumlah besar suku Jawa di sebagian besar provinsi di Indonesia, Malaysia, Singapura, Arab Saudi, dan Belanda. Mayoritas orang Jawa adalah umat Islam, dengan beberapa minoritas yaitu Kristen, Kejawen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Meskipun demikian, peradaban orang Jawa telah dipengaruhi oleh lebih dari 1000 tahun interaksi antara budaya Kejawen dan Hindu-Buddha, dan pengaruh ini masih terlihat dalam sejarah, budaya, tradisi, dan bentuk kesenian Jawa. Dengan populasi global yang cukup besar, suku Jawa menjadi kelompok etnis terbesar keempat di antara umat Islam di seluruh dunia, setelah bangsa Arab, suku Bengali, dan suku Punjab. Suku Jawa juga memiliki cabang-cabang suku lain atau sub-suku antara lain suku Osing, suku Tengger, suku Samin. Seperti kebanyakan kelompok etnis Indonesia yang lain, termasuk masyarakat Sunda, masyarakat Jawa merupakan bangsa Austronesia yang leluhurnya diperkirakan berasal dari Taiwan dan bermigrasi melalui Filipina. 11, untuk mencapai Pulau Jawa antara tahun 1500 SM hingga 1000 SM. Namun, menurut studi genetik yang terbaru, masyarakat Jawa bersama dengan masyarakat Sunda dan Bali memiliki rasio penanda genetik yang hampir sama antara genetik bangsa Austronesia dan Austroasiatik. Pengaruh agama Hindu dan Buddha datang melalui kontak dagang di subbenua India. 14, pedagang dan pengunjung Hindu dan Buddha tiba pada abad ke-5. Agama Hindu, Buddha, dan agama masyarakat Jawa terpadu menjadi filsafat lokal yang unik. Tempat lahirnya budaya Jawa umumnya digambarkan berada di dataran Kedu dan Kewu di lereng subur Gunung Merapi sebagai jantung kerajaan Mataram kuno. Wangsa Sanjaya dan Sailendra memiliki basis kekuatan mereka di sana. Pusat kebudayaan dan perpolitikan Jawa dipindahkan ke bagian timur pulau ketika MPU Sindok, berkuasa tahun 929-947, memindahkan ibu kota kerajaan menuju timur ke lembah Sungai Brantas pada abad ke-10. Pemindahan tersebut kemungkinan besar disebabkan oleh letusan Gunung Merapi dan/atau invasi dari Sriwijaya. Penyebaran besar pengaruh Jawa terjadi di bawah Raja Kertanegara dari Kerajaan Singasari pada akhir abad ke-13. Raja ekspansionis ini meluncurkan beberapa ekspedisi besar ke Madura, Bali pada tahun 1284, Kalimantan, dan ekspedisi yang paling penting ke Sumatera pada tahun 1275. Seiring kekalahan Kerajaan Melayu, Kerajaan Singasari mengendalikan perdagangan di Selat Malaka. Kekuasaan Singasari dihancurkan pada tahun 1292 oleh pemberontakan Kediri di bawah Jayakatwang dan membunuh Kertanegara. Namun, kekuasaan Jayakatwang sebagai Raja Jawa segera berakhir ketika ia dikalahkan oleh menantu Kertanegara, Raden Wijaya dengan bantuan penyerbuan oleh pasukan Mongol pada bulan Maret 1293. Raden Wijaya kemudian mendirikan kerajaan Majapahit di dekat delta Sungai Brantas yang saat ini tempatnya ialah di Mojokerto, Jawa Timur.
Kebijakan Kertanegara kemudian dilanjutkan oleh Majapahit di bawah Raja Hayam Wuruk dan Menteri Gajah Mada. Berbagai kerajaan di Jawa secara aktif terlibat dalam perdagangan rempah-rempah di rute laut jalur sutra. Meskipun bukan penghasil utama rempah-rempah, kerajaan-kerajaan ini mampu menimbun rempah-rempah dengan memperdagangkannya dengan beras, yang merupakan hasil utama Pulau Jawa. Majapahit biasanya dianggap sebagai kerajaan yang terbesar di antara kerajaan-kerajaan ini. Majapahit memiliki kekuatan agraris dan maritim, menggabungkan penanaman padi basah dan perdagangan luar negeri. Bekas ibu kotanya dapat ditemukan di Trowulan. Agama Islam memperoleh pijakannya di kota-kota pelabuhan di pesisir utara Jawa seperti Gresik, Ampel Denta, Surabaya, Tuban, Demak, dan Kudus. Penyebaran dan kegiatan dakwah Islam di kalangan masyarakat Jawa secara tradisional dikreditkan ke Wali Songo. Pulau Jawa mengalami perubahan besar seiring penyebaran Islam. Seiring terjadinya perselisihan terhadap proses pergantian kepemimpinan dan perang saudara, kekuasaan Majapahit runtuh. Setelah runtuhnya Majapahit, berbagai kerajaan dan negara vasal di bawahnya menjadi bebas. Kesultanan Demak menjadi kekuatan terkuat yang baru, mempunyai keunggulan di antara negara kota di pesisir utara Jawa. Selain dari kekuasaannya atas negara kota masyarakat Jawa, Kesultanan Demak juga menguasai pelabuhan Jambi dan Palembang di Sumatera bagian timur. Demak memainkan peran besar dalam menentang kekuasaan kolonial yang baru datang, yaitu Portugis. Demak dua kali menyerang Portugis setelah pendudukan Portugis di Malaka. Demak juga menyerang pasukan sekutu Portugis dan Kerajaan Sunda, membantu pendirian Kesultanan Banten. Demak digantikan oleh Kerajaan Pajang dan akhirnya Kesultanan Mataram. Pusat kekuasaannya dipindahkan dari pesisir Demak ke Pajang di Blora dan kemudian lebih jauh menuju pedalaman ke Tanah Mataram di Kota Gede, Yogyakarta. Kesultanan Mataram mencapai puncak kekuasaan dan pengaruhnya pada masa pemerintahan Sultan Agung Anyokrokusumo antara tahun 1613 hingga 1645. Pada tahun 1619, bangsa Belanda mendirikan kantor pusat perdagangannya di Batavia. Pulau Jawa perlahan jatuh ke tangan Verenigde de Oost-Indische Compagnie, VOC, yang akhirnya juga akan mengendalikan sebagian besar Asia Tenggara Maritim. Intrik internal dan perang suksesi, serta campur tangan Belanda, menyebabkan Kesultanan Mataram pecah menjadi Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Perpecahan yang lebih lanjut di Tanah Jawa ditandai dengan pendirian Kadipaten Mangkunegaran dan Kadipaten Pakualaman. Meskipun kekuatan politik yang sebenarnya pada masa itu terletak pada kolonial Belanda, para Raja Jawa di keratonnya masih memiliki pengaruh sebagai pusat kekuasaan yang dikehendakinya di Tanah Jawa, khususnya di sekitar dan di Surakarta serta Yogyakarta. Pemerintahan Belanda terganggu sementara oleh pemerintahan Inggris pada awal abad ke-19. Meskipun sebentar, pemerintahan Inggris yang dipimpin oleh Stamford Raffles memberi pengaruh yang signifikan, termasuk penemuan kembali Borobudur. Konflik dengan pemerintahan asing seperti Perang Jawa antara tahun 1825 hingga 1830 di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Seperti wilayah Hindia Belanda lainnya, Pulau Jawa direbut oleh Kekaisaran Jepang selama Perang Dunia Kedua. Dengan kalahnya Jepang di Perang Dunia Kedua, kemerdekaan diproklamasikan di Republik Indonesia yang baru. Republik Indonesia. Ketika kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, para penguasa monarki Jawa yang terakhir, diwakili oleh Sri Sunan dari Kasunanan Surakarta, Sri Sultan dari Kesultanan Yogyakarta, dan Pangeran Mangkunegara menyatakan bahwa mereka akan menjadi bagian dari Republik Indonesia. Yogyakarta dan Pakualam kemudian bersatu untuk membentuk Daerah Istimewa Yogyakarta. Sri Sultan menjadi Gubernur Yogyakarta, dan Pangeran Pakualaman menjadi Wakil Gubernur, keduanya bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Surakarta sempat dibentuk Daerah Istimewa Surakarta yang di kemudian hari terpaksa digabungkan sebagai bagian dari Provinsi Jawa Tengah dikarenakan situasi politik di Surakarta yang sedang kacau menghadapi pemberontakan. Budaya Jawa adalah budaya yang berasal dari Jawa dan dianut oleh masyarakat Jawa khususnya di Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur. Budaya Jawa mengutamakan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan sehari-hari. Budaya Jawa menjunjung tinggi kesopanan dan kesederhanaan.
Budaya Jawa selain terdapat di Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur terdapat juga di daerah perantauan orang Jawa yaitu di Jakarta, Sumatera, dan Suriname. Bahkan budaya Jawa termasuk salah satu budaya di Indonesia yang paling banyak diminati di luar negeri. Beberapa budaya Jawa yang diminati di luar negeri adalah wayang kulit, keris, batik, dan gamelan. Di Malaysia dan Filipina dikenal istilah keris karena pengaruh Majapahit. LSM Kampung Halaman dari Yogyakarta yang menggunakan wayang remaja adalah LSM Asia pertama yang menerima penghargaan seni dari AS tahun 2011. Gamelan Jawa menjadi mata kuliah di Universitas Victoria Wellington, Selandia Baru. Gamelan Jawa rutin digelar di AS Eropa atas permintaan warga AS Eropa. Sastra Jawa Negara Kretagama menjadi satu-satunya karya sastra Indonesia yang diakui UNESCO sebagai memori dunia. Menurut Guru Besar Arkeologi Asia Tenggara, Universitas Nasional Singapura, John N. Mixik, jangkauan kekuasaan Majapahit meliputi Sumatera dan Singapura bahkan Thailand yang dibuktikan dengan pengaruh kebudayaan, corak bangunan, candi, patung, dan seni. Budaya Jawa termasuk unik karena bahasa Jawa mempunyai tingkat tutur yakni ngoko, madya, dan krama.